Salam, kembali kita jumpa lagi dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya berharap hari ini saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan beberapa kebenaran firman Tuhan malam ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Yesus, Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Puji Tuhan, sebuah pujian yang menyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan agar Tuhan mendengar permohonan doa kita. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari teks kitab suci yang saya angkat, Markus pasal 5 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Kita berhenti pada ayat yang ke-17. Saya ulangi, ayat ini berkata demikian. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saat ini tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara adalah kita bicara tentang respon terhadap kehadiran Yesus. Respon terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika Tuhan Yesus hadir di suatu tempat, dalam seluruh catatan Injil, baik Injil sinoptik yang terdiri dari Matius, Markus, dan Lukas, serta Injil Yohanes, saudara-saudara, kehadiran Yesus senantiasa membawa dampak yang luar biasa untuk wilayah-wilayah tertentu, untuk tempat-tempat tertentu. Ketika Yesus masuk ke sebuah kota, saya melihat dalam catatan Alkitab, kitab-kitab Injil, selalu saja ada peristiwa-peristiwa penting yang Yesus kerjakan di sana. Nah, teks Alkitab yang kita baca malam hari ini, saudara-saudara sekalian, mengisahkan tentang Yesus bersama murid-muridnya menyeberang Danau Galilea dan mereka tiba di sebuah tempat. Dan setelah tiba di tempat itu, Yesus segera turun dari perahu. Dan Alkitab menyatakan bahwa setelah Yesus turun dari perahu, ternyata mereka mendarat di sebuah daerah yang bernama Gerasa. Oleh penulis Injil Matius berkata bahwa wilayah itu adalah daerah Gadara. Gerasa dan Gadara sama saja. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus hadir di daerah Gadara, maka ada sebuah peristiwa penting yang dicatat oleh ketiga penulis Injil itu sendiri. Peristiwa apa itu? Yesus mengusir roh jahat yang menguasai seorang manusia yang tinggal di daerah itu. Alkitab berkata seperti ini. Ketika Yesus turun dari perahu, maka orang yang kerasukan setan itu datang menjumpai Yesus. Dan orang ini berseru, berteriak, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku? Apakah engkau datang ke sini untuk menghukumku sebelum tiba waktunya?"
Saudara-saudara, kemudian Yesus bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu orang yang kerasukan setan ini menjawab, "Legion, sebab kami banyak." Saudara-saudara, orang yang kerasukan setan ini, menurut catatan Alkitab, ketiga penulis Injil menyatakan bahwa dia tidak bisa dijinakan karena dia menjadi seorang manusia yang sangat liar. Dia menjadi seorang manusia yang sangat berbahaya. Dan karena keadaan seperti itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menenangkan hidupnya. Mereka tidak bisa membuat dia tenang di rumah. Karena itu Alkitab menyatakan bahwa dia mengembara, dia tinggal di wilayah pekuburan. Dan ketika Yesus hadir di daerah Gadara atau di Gerasa, justru orang yang kerasukan setan ini datang bertemu dengan Yesus. Saudara, ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kehadiran Yesus di sebuah tempat senantiasa membawa dampak yang luar biasa. Sampai hari ini saya percaya, ketika Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, di dalam seluruh pergumulan-pergumulan hidup kita, maka saya percaya di sana pasti ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan Yesus kerjakan. Yang menarik dari kisah ini adalah, saudara-saudara, dicatat dengan jelas bahwa percakapan Yesus dengan roh legion. Kenapa disebut legion? Karena dia menjawab, "Kami banyak." Legion merupakan istilah yang digunakan untuk pasukan tentara Romawi. Satu legion itu berjumlah 6.000 prajurit. Jadi saudara bisa membayangkan bahwa satu orang manusia ditinggali atau dirasuki oleh roh jahat yang jumlahnya 6.000 setan. 6.000 jumlahnya. Ini adalah sebuah penguasaan iblis atas hidup seseorang yang pernah dicatat dalam Alkitab sedemikian rupa. Sehingga orang ini tidak bisa dijinakan, kata Alkitab. Dia tidak bisa ditenangkan, dia dirantai dengan besi, dipasung, diikat. Tapi Alkitab berkata semua rantai itu diputuskan oleh si orang yang dikuasai roh jahat ini. Saudara-saudara, ketika Yesus berhadapan dengan orang yang kerasukan roh jahat ini, Alkitab berkata begini. Yesus berkata, "Pergi tinggalkan orang ini." Dan setan-setan itu, saudara-saudara, mereka ketakutan dan memohon kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-10 dari Markus pasal 5, saya bacakan kepada saudara. Sebelum setan-setan itu keluar dari diri orang ini, mereka menyampaikan sebuah doa, sebuah permohonan maksud saya. Setan juga memohon kepada Yesus, saudara-saudara. Karena mereka tahu bahwa Yesus punya otoritas, tidak hanya di wilayah Israel, tapi juga termasuk atas wilayah Gadara atau Gerasa. Mereka berkata begini, memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Jadi setan ini memohon kepada Yesus agar mereka tidak boleh keluar dari wilayah itu, dari wilayah Gadara atau dari wilayah Gerasa. Dan Yesus berkata, kalau kalian tidak keluar dari wilayah ini lalu mau kemana? Dan kemudian roh jahat itu berkata dalam ayat yang ke-12, lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Dan ayat 13 berkata, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi-babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa. Pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan di daerah Gerasa. Baru saja Yesus hadir di daerah itu. Baru saja Yesus turun dari perahu. Yesus langsung melakukan konfrontasi secara langsung dengan kuasa setan, kuasa kegelapan. Saudara-saudara, memang dalam dunia ini, antara pekerjaan setan dan pekerjaan Allah selalu saja terjadi atas hidup manusia. Setan berusaha menguasai manusia, tetapi Tuhan Yesus berkehendak agar manusia terbebas dari kuasa kegelapan. Karena Tuhan tahu bahwa ketika seseorang dikuasai oleh kuasa setan, maka hidup orang itu tidak akan pernah menjadi baik. Orang itu akan binasa jika ia terus-menerus berada dalam penguasaan kuasa kegelapan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengizinkan roh jahat itu memasuki babi-babi? Kenapa Tuhan Yesus lebih memilih
roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi ketimbang tinggal dalam diri orang itu. Alkitab menyatakan dengan tegas karena Yesus mengasihi satu jiwa manusia. Sekali lagi saya ulangi saudara-saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi dan menghargai satu nyawa manusia ketimbang 2.000 ekor babi. Sekarang ini saudara-saudara, kalau kita hitung secara matematis, 2.000 ekor babi, jika satu ekor babi ditimbang yang beratnya 100 kg, sudah berapa uang yang dihasilkan dari 2.000 ekor babi. Apalagi di wilayah-wilayah Kristen, Manado, Tanah Batak, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, ini adalah daerah-daerah Kristiani. Dan saya kira adalah sah-sah saja ketika seseorang beternak babi. Karena dari peternakan babi itu dihasilkan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi jumlah babi 2.000 ekor. Saudara bisa bayangkan berapa jumlah uang yang bisa dihasilkan dari 2.000 ekor babi. Tetapi saudara perhatikan kebenaran Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Yesus lebih memilih satu jiwa dibebaskan. Dan 2.000 ekor babi harus binasa, tenggelam, mati dalam danau itu. Ini menunjukkan bahwa betapa berharganya jiwa manusia di mata Tuhan. Siapapun saudara, dan apapun keadaan saudara, hari ini saya ingin nyatakan kepada saudara bahwa saudara sangat bernilai di mata Tuhan. Saudara, kita kembali pada tema tadi. Respon terhadap kehadiran Yesus. Di ayat yang ke-15, 16, dan 17. Setelah orang itu dibebaskan dari roh jahat, Alkitab menyatakan bahwa dia kemudian bisa duduk. Ini dampak yang pertama ketika Yesus berhasil memerintahkan roh jahat keluar dari orang ini. Maka dampak yang pertama yang dialami oleh orang ini adalah dia bisa duduk. Ini bukan kebetulan. Markus menulis kata ia duduk. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa hidupnya sudah tenang. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup saudara, saya percaya Tuhan Yesus datang menghadirkan damai sejahtera dan ketenangan yang luar biasa. Kita bisa nyaman dan tenang karena Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau hari ini kehidupan saudara kacau balau, kalau hari ini kehidupan saudara sedang gundah gulana, saudara merana, saudara stres, saudara putus asa, itu menunjukkan bahwa saudara belum mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Malam ini, saat ini, saudara buka hatimu kepada Tuhan. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, maka dia akan menghadirkan ketenangan. Karena ketenangan dari Tuhan adalah ketenangan yang luar biasa. Sebab itu Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku dan keselamatanku. Dampak yang kedua, setelah roh jahat itu meninggalkan orang ini, Alkitab berkata, dan dia sudah berpakaian. Berarti tadinya dia telanjang. Ini Alkitab yang nyatakan. Dan tidak ada seorang pun yang berani melewati daerah di mana orang yang dirasuk roh jahat ini tinggal. Karena dia berbahaya. Dia telanjang, saudara-saudara. Dia tidak berpakaian. Jadi hidupnya tidak bernilai sama sekali ketika roh jahat menguasai hidupnya. Dia telanjang, saudara-saudara. Tidak seorang pun yang bisa senang melihat orang yang telanjang. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, setelah Yesus mengusir roh jahat itu dari orang ini, maka Alkitab berkata, dia kemudian bisa berpakaian. Saudara, ketika setan meninggalkan hidup kita, maka Tuhan akan hadirkan kehormatan. Tuhan akan hadirkan kemuliaan dalam hidup saudara. Tadinya saudara adalah orang-orang yang tidak berharga. Mungkin kita adalah orang yang tidak bernilai, karena hidup kita terjual di tangan setan. Kita diperbudak oleh kuasa kegelapan, dan hidup kita terhina dan terlaknat di bawah kendali kuasa kegelapan. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir, maka dia hadirkan ketenangan dan juga kemuliaannya. Kemudian yang berikut, yang ketiga adalah, dan sudah waras. Kata lain dari sudah waras artinya, dia tadinya gila, saudara-saudara. Dia tidak waras.
orang yang dirasuk setan, orang yang dikuasai setan, hidupnya pasti tidak waras. Dia berjalan dalam keadaan tidak normal. Dan saudara, ini bukti pekerjaan setan yang jahat di muka bumi. Dia membuat orang lain tidak waras. Hari ini mungkin ada seseorang yang kelihatan waras di mata kita. Tapi jika hidupnya dikuasai oleh setan, walaupun kelihatan secara kasat mata orang itu waras, tapi sesungguhnya secara jiwa, secara batin orang itu tidak waras. Kenapa saudara-saudara? Dia bisa saja melakukan hal-hal yang keji. Saudara bisa bertanya kepada orang yang ada di penjara, kenapa engkau perkosa orang? Kenapa engkau bunuh orang? Bukankah dia manusia yang punya otak, punya nalar? Dia bisa berpikir kalau dia membunuh seseorang itu adalah perbuatan yang sangat keji. Kalau dia memperkosa seseorang itu perbuatan yang sangat tidak terhormat. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dia sedang berjalan dalam ketidakwarasan. Ini jelas, saudara-saudara. Ketika iblis menguasai hidup seseorang, maka orang itu dalam keadaan tidak waras. Saudara, ketika Tuhan hadir, maka dia akan menghadirkan kewarasan. Dia akan mengembalikan kemuliaan, kesejatian hidup kita sebagai wujud dari gambar dan rupanya dia dalam diri kita. Sebab Alkitab berkata, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan ketika dosa hadir, iblis hadir, maka dia merusak, dia menghancurkan gambar Allah, wujud Allah dalam diri kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tapi yang mengherankan dalam ayat yang ke-17 adalah orang-orang yang melihat, orang yang tadinya tidak berpakaian, orang yang tadinya tidak waras, sekarang waras. Mereka melihat kenyataan, Yesus sudah melakukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa di daerah mereka. Tapi lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-17. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ini aneh, saudara-saudara. Aneh tapi nyata. Suatu kenyataan yang aneh, saudara-saudara, maksud saya. Mereka melihat fakta orang ini tadinya dirasuk setan, tidak waras alias gila, tidak berpakaian, orang yang sangat berbahaya, tapi setelah dilepaskan oleh Tuhan, mereka bukannya bersuka cita, mereka bukannya bersorak bergembira bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu yang hebat di daerah mereka, tapi justru mereka membandingkan orang yang tadinya dirasuk setan, tiba-tiba waras, di satu sisi memang baik, tapi mereka melihat hari itu, di antara mereka ada yang protes. Memang dia waras, memang dia sembuh, tapi apa yang terjadi dengan babi-babi kami? 2.000 ekor babi, saudara bayangkan 2.000 ekor babi, hari itu juga mati di dalam danau. Dan tentu mereka mengalami kerugian secara ekonomi. Jadi saudara lihat, di satu sisi ada perbuatan Tuhan yang hebat, tapi di sisi yang lain, warga daerah Gerasa merasa bahwa kehadiran Yesus tidak menguntungkan mereka. Yesus hanya melepaskan satu orang dari ikatan setan, orang yang dirasuk setan. Tapi di sisi lain mereka kehilangan 2.000 ekor babi. Dan mereka merasa rugi. Karena itu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudara, tantangan kita hari ini mungkin sama. Terkadang kehadiran Tuhan memporak-porandakan ada hal-hal yang tidak baik, tidak benar dalam hidup kita. Mungkin usaha saudara. Tadinya saudara aman-aman saja. Saudara meraih keuntungan yang sangat banyak. Tapi ketika Tuhan hadir dan menata ulang usahamu supaya berjalan di jalan yang benar. Mungkin tadinya saudara untung karena ada faktor tipu-tipu. Ketika Tuhan Yesus hadir dan meluruskan usaha saudara. Saudara kemudian mengalami kerugian. Saudara berkata, setelah saya ibadah, setelah saya cari Tuhan, saya dengar firman Tuhan, kok malah saya rugi. Nah, hati-hati saudaraku. Ini tantangan iman bagi saudara. Apakah saudara pertahankan kebenaran? Apakah saudara pertahankan kehadiran Yesus di tengah-tengah hidup saudara, atau saudara mempersilahkan Tuhan? Silakan, Tuhan pindah dari wilayah saya. Tuhan keluar dari hidup saya. Ini berbahaya. Jangan karena pertimbangan faktor ekonomi, lalu saudara kemudian mendesak Yesus meninggalkan kehidupan saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tragis, ironis sekali saudara. Karena itu ada sebuah pepatah menyatakan begini. Kita harus ingat baik-baik bahwa sekalipun seseorang memiliki segala-galanya, tetapi kalau dia tidak punya Yesus,
orang itu sedang kehilangan segala-galanya. Sekalipun saat ini saudara belum punya segala-galanya, tapi kalau saudara punya Yesus, maka sebenarnya saudara sedang punya segala-galanya. Karena dia Tuhan atas sorga dan bumi. Seluruh alam semesta adalah miliknya. 2000 ekor babi, saya percaya kalau Tuhan tetap tinggal di situ, Tuhan pasti ganti berlipat kali ganda. Ya, tetapi respon mereka salah terhadap kehadiran Tuhan. Kiranya malam ini saudara juga harus menangkap pesan Tuhan yang sama. Jangan memberikan respon yang salah terhadap kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita malam hari ini, agar kita menjadi orang-orang yang peka terhadap kehadiran Allah, dan kita jeli melihat kehadiran Tuhan dengan mata iman kita, sambil berkata, Tuhan, jangan lalui saya, tinggallah di tempat saya, tinggallah bersama aku, dan lepaskanlah berkat-Mu atas aku. Itu yang betul, itu yang benar, saudara-saudara. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang punya beban pergumulan malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, malam ini kami sudah mendengar firman-Mu. Hamba berdoa kiranya berita firman yang saya hamba sampaikan dari kitab suci Alkitab yang kami miliki ini adalah benar-benar remah yang membebaskan kami, melepaskan kami dari semua respon-respon yang tidak benar terhadap kehadiran Tuhan. Mungkin ada di antara para pendengar yang malam ini punya beban pergumulan. Mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, mereka tidak waras. Mereka sedang berjalan dalam kehinaan. Mereka sedang berjalan dalam keterikatan. Mereka berjalan dalam ketidakpastian, kehilangan pengharapan. Malam ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan berkati kami dengan kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami percaya saat ini Tuhan sudah memulihkan kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah melepaskan kami dari ikatan-ikatan apapun yang dibuat setan atas hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya damai dan sukacita Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kita. Amin.